Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita untuk beraktivitas hari ini. Namun sebelum memulai aktivitas kita di pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Lentera Anugerah GKI Sumut Klasis Medan 1. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah ya Tuhan, baharui hati kami, isi hati kami, dan arahkan kami untuk selalu berjalan pada jalan Tuhan. Menggunakan firman-Mu sebagai pelita dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berjalan dengan terang Tuhan dan memancarkan kebenaran Kristus di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini akan saya bacakan dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita yang mendengar dan memeliharanya dalam kehidupan kita. Amin. Tema renungan kita pagi hari ini, Tuhan sungguh amat baik. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, apapun yang saat ini kita alami, kita hadapi, baik itu pergumulan berat, pergumulan ringan, ataupun permasalahan yang kompleks, mari tetap nyatakan bahwa Tuhan sungguh amat baik bagi kita. Saya teringat dengan satu lagu yang berjudul Trust His Heart. Lagu ini menceritakan bahwa ketika kita tidak mampu melihat kebaikan dan rencananya di dalam hidup kita yang penuh dengan kepedihan dan kekecewaan, kita masih dapat mempercayai hati Tuhan yang sungguh amat baik, merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Karena kita tahu bahwa Ia terlalu baik dan terlalu bijaksana untuk membuat sebuah kesalahan di dalam hidup kita. Namun sayangnya masih banyak orang Kristen atau juga mungkin saya, Bapak Ibu, sering larut dalam kekecewaan dan sering bertanya dengan beribu-ribu pertanyaan kepada Tuhan. Mengapa pergumulan ini datang dalam hidup saya? Mengapa harus saya yang mengalaminya? Mengapa tidak orang lain? Apakah Tuhan salah memberikan sebuah pergumulan ini? Tidak tepat sasaran. Saya sudah melayani, saya sudah sungguh-sungguh, tetapi tetap Tuhan berikan pergumulan yang berat. Atau dengan kekecewaan-kekecewaan yang lain, kita sering membanjiri hadirat Tuhan dengan 1000 pertanyaan atas situasi buruk yang kita hadapi. Bapak Ibu jemaat kasih Kristus, kalau saat ini juga masih ada terdapat pertanyaan yang demikian di hati kita, itu artinya kita gagal mempercayai kebaikan hati Tuhan. Sebab firman Tuhan pernah berkata, dan saya imani, bahwa kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu pun yang baik darinya. Apapun situasi kehidupan yang kita alami, seperti dinyatakan dalam ayat 10 dan 11. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak akan berkekurangan sesuatu pun dalam hidupnya. Meskipun memang secara manusiawi mungkin ada kekecewaan atau kepedihan,
Tetapi Tuhan juga mengatakan bahwa Ia memiliki rencana yang indah di dalam hidup manusia. Apalagi orang-orang yang sungguh-sungguh dan benar-benar percaya kepadanya. Tapi bagaimana supaya kita dapat mewujudkan hal ini di tengah kehancuran hati kita? Di tengah kekecewaan hati kita, bagaimana mungkin kita bisa menyatakan Tuhan itu baik, rencananya indah? Bapak Ibu Jemaat Kasih Kristus, tidak ada jalan lain selain kita harus mempertajam mata iman kita untuk percaya kepada hati Tuhan yang sungguh amat baik. Pertajam mata iman kita untuk menyatakan percaya bahwa Tuhan itu baik. Tidak ada yang lain. Kita tidak akan pernah melihat indahnya warna-warni pelangi sebelum hujan reda. Atau dalam istilah yang lain, kita tidak akan pernah mengalami hangatnya sinar matahari di ufuk timur kalau kita belum mengalami atau melewati gelap dan pekatnya malam. Artinya bahwa dalam setiap pergumulan kita pasti akan berakhir manis ketika kita mampu menjalaninya. Lalu apa yang harus kita minta kepada Tuhan? Mintalah hikmat-Nya, mintalah kebijaksanaannya, supaya kita bisa melalui hari-hari hanya dengan kekuatan-Nya. Mari dengan kerendahan hati kita datang kepada Tuhan untuk memohon. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kebijaksanaan dan juga kesabaran untuk memampukan kita juga menjalani hari-hari ke depan. Kita belajar bagaimana mengubah keluhan-keluhan menjadi iman yang ditempa dengan kuat. Kita belajar mengubah kekecewaan menjadi sebuah pengakuan dan keyakinan bahwa Tuhan itu terlalu baik dalam hidup kami, dalam hidup kita. Tuhan itu terlalu baik. Maka Bapak Ibu, saat ini sendiri saya juga dan keluarga, kami merasakan pergumulan yang berat, tetapi kami percaya, kami dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menjalani hari-hari kami di tengah kesibukan, pekerjaan, pelayanan. Ada satu lagi rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Maka kalau kami bisa melaksanakannya, Bapak Ibu, saudara-saudari juga pasti bisa menghadapi semua pergumulan yang ada. Jangan menyerah, jangan berputus asa, karena Tuhan itu baik. Dia tidak akan membiarkan anak-anaknya untuk jatuh dalam masalah dan terkubur dalam kekecewaan. Seperti dalam Mazmur 34 ini, Daud menyatakan mazmurnya ketika ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi, dan selamatlah dia. Kadang-kadang Bapak Ibu tidak terpikirkan oleh kita setiap jalan keluar dari setiap masalah. Kita hanya mampu berpikir yang terbaik untuk kita sendiri. Tetapi Tuhan sungguh jauh lebih baik dari apa yang kita pikirkan. Bahkan yang belum kita pikirkan, Tuhan sudah sediakan. Anak-anak Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang kudus tidak akan berkekurangan dalam hal apapun. Mari kita imani, mari kita juga percaya bahwa hatinya sungguh amat baik. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Apapun masalah yang kita hadapi, tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dan kita akan diberi kemampuan untuk melalui dan menghadapi masalah-masalah kita. Amin, kita berdoa.
Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa firman-Mu hari ini menguatkan kami di tengah pergumulan permasalahan yang kami hadapi masing-masing. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan menyediakan rancangan indah dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan, dengan hikmat dan bijaksana-Mu, maka kami dapat berjalan dan melalui hari-hari kami dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Berikan kami juga kesabaran ya Tuhan, untuk menjalaninya, untuk menghadapinya, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menang dalam setiap proses, yang tidak tergoyahkan oleh persoalan duniawi ini. Kuatkan kami Bapa, juga untuk setiap aktivitas jemaat Tuhan yang dikerjakan hari ini. Berkati, menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera, kasih, dan sukacita yang berasal dari Allah Bapa, persekutuan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, juga persekutuan dengan Roh Kudus, inilah yang akan memberkati jemaat sekalian hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam sehat, Kelas Sepeda 1.